Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Soekarno Channel. Namun sebelum video tutorial kali ini kita bahas, sebaiknya terlebih dahulu diklik subscribe, like, dan share agar video tutorial ini lebih berkembang dan lebih inovatif. Saudaraku, sebelum kita bahas tentang uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS, perlu kita ingatkan kembali bahwa uji validitas dan reliabilitas dengan Microsoft Excel sudah kita bahas. Maka pada kali ini kita pertajam kembali uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Namun sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah program SPS-nya sudah di-download. Yang kedua, contoh data yang akan kita uji dalam validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Ini ada data skor tes untuk 20 siswa ya, dan butir soalnya ada 15 butir. Datanya sudah kita siapkan. Yang ini soal tes pilihan ganda, yang benar nilai 1, yang salah nilai 0. Jadi ada 15 item. Inilah yang akan kita uji. Untuk itu kita kembali buka pertama untuk program SPSS ya. Oke. Halaman yang tampil ini, maka langkah pertama kita klik variable view pada bawah ya. Ini klik ya. Ini ada nama, tipe, win, dan desimal dan seterusnya. Name ini akan kita isi nomor item sebagaimana kita lihat pada data yang kita sajikan, ada 15 item, kemudian ada total. Ya, kita bisa ketik item 1 atau istilah yang lain. Kalau kali ini saya gunakan X1. X1 itu item nomor 1. X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, kemudian X total. Jadi saya tulis X tot saja ya, X tot ya. Ini boleh kecil, boleh besar. Kemudian setelah itu kita lihat kolom desimal. Ini usahakan kolom desimal ini ketik 0, turunkan ya, ya 0. Jadi kita turunkan panah yang ke bawah terus ya. Ya 0. Sedikit agak sabar karena kita harus klik satu persatu ya. Oke, kalau sudah terklik 0 semuanya, maka arahkan kursor ke bawah, ada tulisan data view, kita klik data view. Oke, nah nanti inilah ada beberapa kolom yang isinya X1, X2, X3, item 1, item 2, dan seterusnya. Data ini kita isi data yang sudah kita siapkan tadi. Kita buka data yang kita siapkan ya. Nah, data yang kita siapkan ini nanti kita copy mulai dari urutan item nomor 1 dengan nomor siswa A tadi, kita blok seluruhnya sampai total kanan. Bukan total ke bawah, total kanan ya. Ya, kita ulangi ya. Kita blok sampai 20 siswa. Oke. Kita klik kanan, kita copy, kita pindahkan, buka program SPSS-nya ya.
di ujung kiri atas, mulai dari 1 kita klik kanan, kemudian paste. Nah, data ini sudah masuk semuanya ke program SPSS, mulai X1, X15 sampai Xtot-nya. Ya, ini Xtot-nya. Setelah itu kita langsung menuju ke analyze. Klik saja analyze sekali, kemudian arahkan kursor ke correlate atau korelasi, dan arahkan ke kanan ada istilah bivariat, klik bivariat. Oke. Nah, kalau sudah di kotak kiri ini tertulis X1 sudah pindah semuanya sampai X total, maka langkah selanjutnya kita blok semuanya ya, dengan Ctrl A kita pindahkan ke kotak kanan. Ya, setelah itu kita centang ya personnya, to toiletnya, kemudian signifikannya. Kalau sudah tercentang semuanya baru klik OK. Kita tunggu hasil. Oke, setelah kita temukan hasil uji SPSS ya, ini terlihat pada tabel ini menunjukkan pada kolom sebelah kiri ini adalah X1, X2, X3 ini nomor item 1 sampai 15. Sementara hasilnya adalah sebelah kanan namanya X total. Di X total ini ada nilai 0,671. Ini adalah nilai korelasi. Kemudian 0,001 adalah nilai sig to toiletnya. Kemudian 20 adalah N. Untuk menentukan valid atau tidak, 0,671 ini kita bandingkan dengan R tabel. Kalau lebih besar berarti valid. Atau uji signifikansinya. Ya, kalau nilai signifikansinya 0,001 ini lebih kecil dari 0,05 juga disebut dengan valid. Begitu yang lain. Untuk itu dari data ini setelah kita tabulasikan ternyata ya, nomor 1 valid, nomor 2 valid, kemudian nomor 7 tidak valid, nomor 11 dan 12 tidak valid. Jadi ada 11 item yang valid dan 4 item yang valid, yang tidak valid. Ya. Oke, selanjutnya dari hasil uji validitas ini, maka kita akan teruskan dengan uji reliabilitas. Yang perlu kita ingatkan, untuk uji reliabilitas, item yang tidak valid tidak diikutkan dalam uji reliabilitas. Ya, seperti semula kita kembali kepada data untuk uji validitas. Kita ikutkan semuanya, nanti ada item-item yang kita singkirkan. Dari data ini maka kita mulai aja dengan uji reliabilitas dengan klik analyze. Kemudian klik ke skala. Kemudian klik ke reliability analysis. Ya. Kita reset dulu hasil tadi. Semua item kita blok dulu, kita masukkan sebelah kanan. Dari setelah masuk kita pilih-pilih mana yang tidak valid tadi kita keluarkan. Misalkan yang tidak valid tadi nomor 2 keluarkan. Nomor 7 tidak valid keluarkan. Nomor 11 tidak valid keluarkan. Nomor 12 tidak valid kita keluarkan. Dan satu lagi, kalau untuk uji reliabilitas X totalnya tidak diikutkan, maka keluarkan juga. Nah, kalau sudah begini maka klik statistik, klik correlation, klik continuous. Oke. Ya. Nah, ini lihat. Dari output SPSS uji validitas, reliabilitas kita lihat di sini ada namanya reliabilitas statistik. Hasil uji reliabilitas diperoleh 0,848 ya, dengan item sejumlah 11 item. Nah, dari data inilah kita kembalikan kepada tabel R, yaitu R tabel, apakah lebih besar atau lebih kecil. Ya, ini tadi sudah kita lihat untuk uji reliabilitas ya dan validitasnya db-nya N-1, yaitu 20 min 1 sama dengan 19 diperoleh R tabel 0,433. Nah, dari hasil SPSS ternyata 0,848 ya
itu lebih besar dari 0,433. Maka kesimpulannya, item atau instrumen yang kita uji ini masuk kategori reliable dan dapat digunakan untuk alat atau instrumen penelitian yang sesungguhnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan dibuka, dibaca-baca sampai habis. Insya Allah akan mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.